Sebenarnya mengadhani mayit di dalam kubur itu berarti ketika mayitnya di atas, masih di atas kubur atau di bawah liang lahat. Kita simak video berikut ini. Ini versi yang pertama yang mayitnya ada di liang lahat. Nah, video yang lain tuh. Nah, ini versi yang mayitnya itu ada di atas kubur begitu. Oke, jadi sebenarnya yang paling ideal ketika mengadhani mayit di kuburan itu ketika mayit di atas kubur atau di liang lahat. Sebelum kita bahas sampai ke sana, sebenarnya apa hukum mengadhani mayit di kuburan begitu? Maka saya jelaskan keterangan yang terdapat dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab Fathul Mu'in, halaman 230. Keterangannya demikian. Pertama, saya baca Fathul Mu'innya dulu. Waqad yusannu al-adhanu li ghairi sholati, bahwa disunahkan azan itu selain sholat. Jadi azan itu bukan cuman ketika sholat saja, tapi ada beberapa waktu, beberapa momen disunahkan adanya azan. Yang pertama, kama fi udunil maghmum begitu. Azan di telinganya orang yang lagi kesusahan. Yang kedua, wal masyru, azan di telinganya orang yang terkena gangguan jin yang tidak sadarkan diri begitu. Yang ketiga, wal khutban, azan di telinganya orang yang sedang marah. Jadi kalau kita mendapati teman kita, saudara kita yang sedang marah, maka azani begitu, itu sunnah. Kemudian waman sa'akhulukuhu min insanin au bahimatin, atau ketika kita menjumpai teman-teman kita yang akhlaknya kurang baik, kurang bagus, atau ketika kita menjumpai hewan-hewan yang sedang mengamuk begitu kan, maka sunnah untuk azan begitu. Wa ingdal hariki, ketika terjadi kebakaran. Jadi kalau ada kebakaran besar, azan di depannya. Wa ingda takhawlil khilan ay tamarudil jinni, dan tadi ketika terkena gangguan jin, tamarudil jinni, itu sudah untuk adzan begitu. Lah, dalam syarahnya kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan wa lam annahu la yusannu al adzanu inda dukhulil kubri, ketahuilah tidak sunnah mengadzani mayit ketika dimasukkan ke liang lahat, ketika dimasukkan ke dalam kubur. Itu tidak sunnah untuk diadzani. Tetapi khilafan liman qala binisbatihi kiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi. Tapi ini berbeda pendapat dengan ulama yang mengatakan sunnah dengan mengkiaskan kepada bayi yang baru lahir yang sunnah untuk diadzani begitu. Jadi dalam mengadzani mayit di kuburan itu dalam mazhab Syafi'i saja ulama berbeda pendapat, ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah itu ngambilnya qiyas begitu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Lah itu. Lah kemudian qala Ibnu Hajar waradtuhu fi syarhil ubabi waraddatuhu fi syarhil ubabi, dan kata Ibnu Hajar, saya menolak untuk mengadhani mayit di dalam kubur seperti itu, seperti yang telah saya jelaskan dalam kitab Syarah Al-Ubab. Nah itu. Lakin idza wafaqa inzalahu al-qabra adzanun khaffafa anhu fi su'ali. Tetapi kata Ibnu Hajar, kalau ada mayit yang diadzani di dalam kubur, maka dapat untuk meringankan pertanyaan-pertanyaan malaikat kepada si mayit. Baik, mungkin hanya itu intinya, mengadzani mayit di dalam kubur itu ulama dalam mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan tidak sunnah. Yang tidak adzan tidak bermasalah, yang adzan juga silakan, juga itu punya dalil. Wallahu a'lam bishawab.